Halo rekan Dao semua. Apa kabar kultivasi kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semoga kultivasi kalian semakin meningkat. Selamat datang kembali bersama Mimin di channel yang selalu membahas dunia Record of a Mortal's Journey to Immortality, atau RMJI. Mulai dari spoiler episode terbaru, pembahasan alur novel, teori, fakta-fakta menarik, hingga berbagai misteri yang belum sempat dijelaskan di Donghua. Nah rekan Dao, sebelum kita masuk ke spoiler episode 186, seperti biasa kita review terlebih dahulu apa saja yang terjadi di episode 185 kemarin supaya alurnya semakin nyambung. Episode 185 dibuka dengan kepulangan Hanli ke lembah Huangfeng setelah berhasil mencapai ranah jiwa baru. Berbeda dengan dulu saat dirinya masih menjadi murid biasa, kali ini seluruh murid lembah Huangfeng menyambut Hanli dengan penuh hormat sambil meneriakan, "Selamat datang leluhur Han! Selamat datang leluhur Han!" Momen ini menunjukkan betapa besarnya perubahan status Hanli. Kini ia bukan lagi murid biasa, melainkan seorang kultivator jiwa baru yang dihormati oleh seluruh murid sekte. Setelah itu Hanli langsung bertemu dengan leluhur Linghu. Awalnya mereka hanya berbincang santai sambil menikmati teh. Namun Hanli langsung menebak bahwa leluhur Linghu pasti memiliki tujuan lain mengundangnya ke sana. Karena itu, Hanli meminta agar leluhur Linghu tidak perlu berbasa-basi, dan langsung menyampaikan maksudnya. Leluhur Linghu pun mengungkapkan keinginannya agar Hanli kembali ke lembah Huangfeng dan menjadi pilar utama sekte. Bahkan ia rela menyerahkan seluruh lembah Huangfeng kepada Hanli. Namun Hanli langsung menolak tawaran tersebut. Baginya, tujuan seorang kultivator adalah mengejar Dao, bukan mengurus sebuah sekte. Terlebih jika menerima posisi itu, ia juga harus ikut menanggung berbagai konflik antara sekte iblis dan sekte kebenaran, yang tidak akan pernah ada habisnya. Melihat Hanli tetap menolak, leluhur Linghu akhirnya mengungkapkan alasan yang selama ini ia pendam. Usianya sudah tidak lama lagi. Paling lama sekitar 20 tahun lagi ia akan mencapai akhir hayatnya. Yang paling ia khawatirkan bukanlah kematiannya sendiri, melainkan masa depan lembah Huangfeng. Tanpa seorang kultivator jiwa baru sebagai pelindung, cepat atau lambat lembah Huangfeng akan mengalami kemunduran, bahkan bernasib sama seperti sekte-sekte besar lainnya yang telah musnah. Namun Hanli tetap menjawab dengan tenang. Menurutnya, tidak ada sekte yang mampu bertahan selamanya. Semua memiliki awal dan juga akhir. Hanli juga mengingatkan bahwa dirinya dahulu juga merupakan murid lembah Huangfeng. Selain itu, jika menerima posisi tersebut, berbagai persoalan yang bahkan belum mampu diselesaikan oleh leluhur Linghu tentu bukan sesuatu yang bisa ia selesaikan seorang diri. Saat Hanli hendak pergi, leluhur Linghu segera menghentikannya. Ia kemudian mengeluarkan 3 harta yang telah menemaninya selama ratusan tahun. Sebagai gantinya, ia hanya memiliki satu permintaan. Jika suatu hari nanti lembah Huangfeng berada dalam bahaya, Hanli bersedia turun tangan membantu sebanyak 3 kali. Sebelum Hanli memberikan jawaban, leluhur Linghu juga menjelaskan alasan mengapa dahulu ia memilih membawa seluruh lembah Huangfeng mengungsi. Menurutnya, banyak sekte besar yang dahulu begitu berjaya kini telah musnah satu persatu. Justru karena memilih mundur demi mempertahankan warisan sekte, lembah Huangfeng mampu bertahan hingga hari ini. Bahkan ia mengatakan bahwa jika Hanli berada di posisinya saat itu, kemungkinan besar Hanli juga akan mengambil keputusan yang sama. Mendengar semua penjelasan tersebut, Hanli akhirnya menerima permintaan itu. Namun sebagai gantinya, Hanli memberikan 3 plakat formasi ciptaannya sendiri. Jika suatu hari nanti lembah Huangfeng benar-benar berada dalam bahaya, mereka hanya perlu mengaktifkan plakat tersebut dan Hanli akan segera datang memberikan bantuan. Setelah meninggalkan lembah Huangfeng, Yin Yue yang berada di samping Hanli tiba-tiba bertanya siapakah sosok yang selalu mengatakan bahwa seseorang harus memiliki hati yang tenang dan lapang. Hanli pun tersenyum. Orang yang ia maksud ternyata tidak lain adalah Li Huayuan, guru yang pernah membimbingnya ketika masih menjadi murid lembah Huangfeng. Meski Li Huayuan telah lama gugur, Hanli tidak pernah melupakan jasa sang guru. Sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya, Hanli diam-diam berjanji akan membantu menjaga lembah Huangfeng. Setelah itu Hanli mengikuti petunjuk Lu Weiying menuju sebuah tempat rahasia di kota Tiantian. Di sanalah Hanli kembali bertemu dengan Marquis Nanlong. Melihat Marquis Nanlong masih mampu bertahan hidup setelah insiden di peninggalan Master Changkun, Hanli pun merasa cukup terkejut. Ia mengaku tidak menyangka Marquis Nanlong berhasil lolos dari kejadian tersebut. Marquis Nanlong kemudian tersenyum dan membalas perkataan Hanli. Menurutnya, justru Hanli lah yang benar-benar berada di luar dugaannya. Meskipun baru memasuki ranah jiwa baru tahap awal, kekuatan Hanli jauh melampaui kultivator jiwa baru tahap awal pada umumnya. Bahkan Wang Tiangu yang telah menyusun rencana, dengan begitu matang akhirnya justru gagal total. Semua benda penting yang selama ini ingin direbutnya kini malah jatuh ke tangan Hanli dan Marquis Nanlong.
Marquis Nanlong kemudian menjelaskan bahwa dirinya memperoleh peta menuju lembah kejatuhan iblis, sedangkan Han Li memperoleh cincin surga dan bumi. Dua benda inilah yang menjadi syarat utama untuk memasuki lembah kejatuhan iblis. Dari pertemuan itu, akhirnya terungkap bahwa mereka bertiga kini telah menjadi target sekte roh hantu, karena seluruh syarat untuk memasuki lembah kejatuhan iblis kini berada di tangan mereka. Marquis Nanlong kemudian mulai menjelaskan berbagai rahasia mengenai lembah kejatuhan iblis. Meskipun hampir semua kultivator jiwa baru di Tianan mengetahui keberadaan tempat tersebut, ternyata tidak sembarang orang bisa memasukinya. Selain membutuhkan peta dan cincin surga dan bumi, pintu masuk menuju lembah itu juga hanya akan stabil setiap 50 tahun sekali. Jika dihitung dari waktu sekarang, kesempatan berikutnya tinggal sekitar 3 hingga 4 tahun lagi. Mendengar penjelasan itu, Han Li pun bertanya mengapa Marquis Nanlong dan Lu Weiying tidak mengajak kultivator jiwa baru dari sekte-sekte besar saja. Mengapa justru memilih dirinya? Marquis Nanlong kemudian menjelaskan bahwa cincin surga dan bumi hanya mampu melindungi 3 orang saat memasuki lembah kejatuhan iblis. Selain itu, sejak dikhianati dalam perburuan harta peninggalan Master Chang Kun, ia sudah tidak lagi mempercayai sekte-sekte besar. Bahkan ia mengakui bahwa jika saat itu Han Li tidak memilih membantunya, kemungkinan besar dirinya sudah tewas di tangan Wang Tiangu dan kelompoknya. Karena itulah, Han Li menjadi satu-satunya orang yang benar-benar ingin ia ajak bekerja sama. Meski begitu, Han Li tidak langsung memberikan jawaban. Ia meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, dan baru akan memberikan keputusan menjelang keberangkatan menuju lembah kejatuhan iblis. Bahkan jika nantinya ia memutuskan untuk tidak ikut, Han Li bersedia meminjamkan cincin surga dan bumi kepada Marquis Nanlong dan Lu Weiying. Setelah pembicaraan selesai, Han Li pun meninggalkan tempat rahasia tersebut. Di tengah perjalanan, Han Li terus memikirkan tawaran Marquis Nanlong. Menurutnya, risiko memasuki lembah kejatuhan iblis benar-benar terlalu besar. Terlebih lagi, di dalam sana masih terdapat katak api kuno, salah satu makhluk paling berbahaya yang bahkan mampu mengancam nyawa seorang kultivator jiwa baru. Nah rekan Dao, kalau kalian sudah mengikuti channel ini sejak lama, pasti sudah tahu siapa sebenarnya katak api kuno, dan mengapa Marquis Nanlong begitu bersikeras mengajak Han Li. Kalau masih belum tahu atau sudah lupa, kalian bisa cek video Mimin sebelumnya karena sudah dibahas secara lengkap. Oke rekan Dao, sampai disinilah review episode 185. Lalu apa yang akan terjadi di episode 186? Tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan secangkir teh spiritual kalian, tenangkan hati, kumpulkan chi, dan mari kita langsung masuk ke spoiler RMJI episode 186, yang berisi tentang isi rapat kedua aliansi dan kemunculan kultivator misterius yang tiba-tiba memasuki aula. Setelah pertemuannya dengan Marquis Nanlong dan Lu Weiying berakhir, Han Li pun langsung menuju aula rapat untuk menghadiri pertemuan lanjutan mengenai invasi besar suku Moulan. Berbeda dengan rapat sebelumnya, kali ini suasananya jauh lebih serius. Ancaman perang sudah semakin dekat, sehingga para kultivator jiwa baru dari berbagai kekuatan kembali berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya dalam menghadapi invasi besar suku Moulan. Di hadapan seluruh peserta rapat, Wu Peng selaku wakil aliansi 9 negara membuka jalannya pertemuan. Fokus utama pembahasan kali ini adalah memperkuat garis pertahanan dan menentukan pembagian tugas agar setiap kekuatan mengirimkan kultivator terbaiknya ke medan perang. Namun, di tengah rapat yang masih berlangsung, tiba-tiba suasana berubah drastis. Seorang pria dengan penampilan yang sangat mencolok berjalan memasuki aula tanpa diundang. Yang paling menarik perhatian tentu penampilannya. Kepalanya botak, sekilas malah mirip dengan bocah naga api, tetapi pakaiannya jauh lebih mewah. Tubuhnya dipenuhi berbagai perhiasan, sementara di lehernya tergantung kalung yang terbuat dari gigi binatang buas. Dari penampilannya saja sudah terlihat kalau pria ini jelas bukan kultivator biasa dari Tianan. Melihat kemunculannya, seluruh kultivator yang hadir langsung mengalihkan pandangan ke arah pria misterius tersebut. Lalu, siapakah sebenarnya orang ini? Kalau dilihat dari preview Donghua, pria misterius ini datang bukan untuk menghadiri rapat, melainkan membawa sebuah tawaran atau transaksi kepada seluruh kultivator yang hadir. Namun yang menarik adalah di novel aslinya sebenarnya tidak ada adegan orang ini memasuki ruang rapat. Karena itu, besar kemungkinan pihak studio sengaja menambahkan adegan ini agar konflik politik sebelum perang terasa lebih dramatis dan menegangkan. Menurut Mimin, kemungkinan terbesar pria ini adalah utusan dari suku Moulan. Kalau dugaan ini benar, berarti Moulan bukan hanya menyerang dengan kekuatan militer. Mereka juga mulai memainkan perang diplomasi dan perang psikologis. Nah, coba bayangkan rekan Dao, kalau kalian menjadi pemimpin suku Moulan, mana yang lebih menguntungkan? Menghadapi 4 kekuatan besar Tianan yang bersatu, atau membuat mereka saling curiga, hingga persatuan itu runtuh dari dalam.
tentu pilihan kedua jauh lebih mudah. Karena itulah, tujuan utama utusan tersebut kemungkinan bukan untuk berdamai, melainkan menabur benih perpecahan di antara aliansi 9 negara, aliansi Dao Surgawi, Jalur Lurus, dan Jalur Iblis. Jika keempat kekuatan itu berhasil dipecah, maka pertahanan Tianan akan melemah, bahkan aliansi 9 negara akan kehilangan dukungan dari aliansi Dao Surgawi, Jalur Lurus dan Jalur Iblis sebelum perang besar benar-benar dimulai. Nah, menurut Mimin, inilah yang membuat preview episode 186 semakin menarik. Perang besar memang belum dimulai. Namun pertarungan politik, diplomasi, dan adu strategi ternyata sudah berlangsung lebih dahulu. Bahkan, studio Donghua juga mulai menambahkan beberapa adegan baru yang tidak ada di novel demi membuat suasana menjelang Perang Moulan terasa semakin hidup dan menegangkan. Setelah rapat tersebut selesai, seluruh kultivator jiwa baru akhirnya mulai menjalankan tugas yang telah ditentukan. Senior Lu dan Naga Api Cilik bertanggung jawab memperkuat salah satu garis pertahanan di wilayah timur. Sementara Han Li mendapat tugas yang berbeda. Ia akan berangkat menuju pegunungan Huanglong bersama Pak Tuama dan Gu Shuangpu untuk memperkuat benteng pertahanan di sana. Nah rekan Dao, disinilah Mimin ingin mengingatkan satu hal. Sekilas Gu Shuangpu memang terlihat seperti kultivator jiwa baru biasa. Namun kalau kalian sudah mengikuti pembahasan novel di channel ini, pasti tahu bahwa orang ini sebenarnya bukan sekutu yang bisa dipercaya. Bahkan identitas aslinya nanti akan menjadi salah satu kejutan terbesar di arc Perang Moulan. Karena itu, perjalanan Han Li menuju pegunungan Huanglong bukan hanya harus menghadapi ancaman dari suku Moulan, tetapi juga harus berhati-hati terhadap orang yang berada di pihaknya sendiri. Dari ritme preview yang diperlihatkan Donghua, kemungkinan besar episode 186 masih akan menjadi episode persiapan perang. Sedangkan pertempuran besar di pegunungan Huanglong kemungkinan baru benar-benar dimulai beberapa episode berikutnya. Dan kalau Donghua tetap mengikuti alur novel, tidak lama lagi kita juga akan melihat salah satu momen yang paling dinantikan para penggemar, yaitu pertemuan pertama Han Li dengan gadis suci suku Moulan, yaitu Le Sangxi yang akan menjadi salah satu lawan penting Han Li di arc ini. Nah rekan Dao, bagaimana menurut kalian spoiler RMJI episode 186 kali ini? Menurut kalian, siapakah sebenarnya sosok misterius yang tiba-tiba masuk ke ruang rapat itu? Benarkah dia adalah utusan suku Moulan seperti dugaan Mimin? Atau justru studio sedang menyiapkan kejutan lain? Coba tuliskan teori kalian di kolom komentar ya, karena Mimin penasaran dengan pendapat rekan Dao semua. Kalau dugaan Mimin benar, berarti studio kali ini memberikan sedikit pengembangan cerita dibanding novel. Menurut Mimin, tambahan seperti ini justru membuat konflik politik menjelang Perang Moulan terasa lebih hidup dan semakin seru untuk diikuti. Dan yang paling Mimin tunggu tentu saja adalah debut iblis tua Han di Perang Moulan. Setelah semua persiapan ini selesai, tidak lama lagi kita akan melihat Han Li mulai menunjukkan mengapa dirinya tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun baru memasuki ranah jiwa baru. Arc Perang Moulan ini benar-benar menjadi salah satu arc favorit Mimin. Jadi Mimin sudah tidak sabar menantikan episode berikutnya. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan spoiler, pembahasan novel, teori, serta fakta-fakta menarik lainnya seputar dunia Record of a Mortal's Journey to Immortality. Terima kasih sudah menemani Mimin sampai akhir. Tetap semangat berkultivasi, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembahasan RMJI berikutnya.